Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and hello everyone. Perkenalkan, nama saya Suwandi Abdurrahman. Saya merupakan mahasiswa semester 4 di program studi pendidikan bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun Ternate. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua mengenai apa sih non-verbal communication itu, atau komunikasi verbal. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, yaitu pengertian dari komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan pertukaran gagasan, pesan atau gagasan, informasi, dan emosi antara individu atau kelompok menggunakan berbagai cara, termasuk kata-kata, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada suara. Nah, terdapat dua jenis komunikasi, yaitu komunikasi verbal atau verbal communication, dan komunikasi non-verbal atau non-verbal communication. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu komunikasi non-verbal atau non-verbal communication. Komunikasi non-verbal adalah proses penyampaian pesan, emosi, dan informasi tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, nada suara, sentuhan, dan jarak tubuh. Nah, ini melibatkan penggunaan berbagai elemen nonverbal untuk menyampaikan makna dan menafsirkan pesan dalam konteks komunikasi interpersonal. Baik, berikut adalah beberapa elemen atau contoh komunikasi nonverbal dan juga beberapa penjelasannya. Yang pertama yaitu ekspresi wajah. Ekspresi wajah atau facial expression. Nah, ekspresi wajah dapat menyampaikan emosi dan perasaan seseorang, seperti senyum untuk menunjukkan kebahagiaan atau frownsy untuk menunjukkan ketidaksetujuan. Yang kedua yaitu bahasa tubuh atau body language. Nah, gerakan tubuh seperti gestur tangan, posisi tubuh, dan postur tubuh dapat mengkomunikasikan pesan tertentu. Misalnya, menyalangkan tangan mungkin menunjukkan ketidaksetujuan atau ketidaknyamanan. Nah, yang ketiga yaitu kontak mata. Kontak mata atau eye contact. Kontak mata bisa mengindikasikan minat, rasa hormat, atau kejujuran dalam percakapan. Nah, kontak mata yang terlalu intens yang biasa bisa dianggap mengintimidasi, sementara kurangnya kontak mata bisa menunjukkan ketidakpercayaan atau ketidakjujuran. Yang keempat yaitu tone of voice atau nada suara. Cara seseorang menggunakan intonasi, volume, dan ritme suara, mereka dapat mempengaruhi makna komunikasi. Misalnya, nada suara yang tenang dan terhormat dapat menunjukkan keterbukaan, sedangkan nada yang tinggi dapat menunjukkan kemarahan dan lain sebagainya. Nah, yang kelima yaitu sentuhan atau touch. Nah, sentuhan fisik dapat menyampaikan berbagai pesan, mulai dari dukungan dan kasih sayang hingga keintiman dan kekerasan. Nah, sentuhan ringan pada bahu dapat menunjukkan simpati, sementara pelukan bisa mengekspresikan kasih sayang atau dukungan. Nah, seperti itulah. Itu yang disebut dengan sentuhan atau touch. Nah, yang keenam atau the last is jarak tubuh atau proxemics. Nah, jarak fisik antara individu dalam interaksi dapat mengekspresikan tingkat keintiman, kenyamanan, atau keinginan untuk menjaga jarak, misalnya jaga jarak yang lebih jauh
dekat, lebih dekat, mungkin menunjukkan keinginan untuk berinteraksi secara akrab, sementara jarak yang lebih jauh bisa menunjukkan menandakan keinginan untuk menjaga privasi atau kenyamanan pribadi. Oke, baik. Sekarang kita masuk dalam konsep komunikasi. Nah, konsep komunikasi nonverbal melibatkan pemahaman bahwa komunikasi tidak hanya terjadi melalui kata-kata saja, tapi juga melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, kontak mata, nada suara, sentuhan, dan jarak tubuh. Nah, sekarang ada beberapa poin penting dalam konsep ini, meliputi yang pertama yaitu universalitas. Nah, beberapa bentuk komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah dasar, senyum, kesedihan, atau kemarahan dianggap universal dan dikenali di berbagai budaya. Contoh seperti dari senyum, marah, itu kan seluruh dunia sudah tahu bahwa itu adalah ekspresi yang sudah universal, sudah umum ya. Dan kedua itu komplementaritas. Komunikasi nonverbal seringkali melengkapi atau memperkuat pesan verbal. Misalnya gerakan tangan yang mendukung ucapan seseorang. Nah, ketika kita berbicara dan kita tidak menggunakan gestur atau gerakan tangan, maka bisa dibilang kurang pas ya ketika kita ingin membicarakan sesuatu, tapi tidak dibantu dengan gerakan tangan di situ seperti itu. Yang ketiga itu ketidaklengkapan. Nah, komunikasi nonverbal tidak selalu jelas dan dapat memiliki makna ganda atau ambigu, tergantung pada konteksnya. Yang keempat yaitu konteks budaya. Maka komunikasi nonverbal dapat bervariasi antara budaya. Gestur atau ekspresi yang dianggap sopan atau pantas di suatu budaya mungkin dianggap tidak pantas di budaya lain. Nah, seperti ketika kita senyum di Indonesia, mereka menganggap itu sangat hal yang wajar, sedangkan di Rusia senyum adalah pertanda kita tuh tidak sopan atau tidak sopan seperti begitu. Maka komunikasi nonverbal dapat bervariasi di antar budaya. Nah, gestur atau ekspresi yang dianggap sopan atau pantas itu budaya mungkin berbeda di budaya yang lain. Nah, yang kelima yaitu kesadaran diri dan kesadaran orang lain. Penting menjadi sadar akan ekspresi nonverbal yang kita gunakan, serta memahami bagaimana sih ekspresi tersebut dapat dipahami oleh orang lain. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu adaptabilitas. Adaptabilitas adalah kemampuan untuk mengadaptasi komunikasi nonverbal sesuai dengan situasi dan audiens. Adalah keterampilan yang berharga dalam interaksi sosial. Baik, saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai apa sih nonverbal communication dalam cross-cultural understanding itu. Maka dari itu saya mohon maaf bila masih ada yang kurang atau masih ada yang kurang lengkap dalam penjelasan kali ini. Saya mohon maaf. Dari itu saya terima kasih kepada kalian semua telah menonton video ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.